Masalah ketenagakerjaan adalah tingginya angka pengangguran. Selain itu, juga masalah keselamatan kerja. Dan ternyata Kepulauan Riau peringkat 2 se-Indonesia angka pengangguran tertinggi setelah Papua. Tamu istimewa saya adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Diki Wijaya SEMM. Apa kabar, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diki, ini kan baru dilantik jadi Kadisnaker Kepri ya. Benar. Gimana rasanya, Pak? Ya, selama berpindah tugas 5 Iya. bulan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah yang sebelumnya menghitung anggaran pendapatan daerah, sekarang menghitung human resource yang ada di Provinsi Kepri terkait masalah ketenaga kerjaan. Sebenarnya sama-sama man, yang satu man manusia, yang satu money, ya kan, orang keuangan gitu. Jadi artinya memang tidak ada perbedaan dalam sisi Iya. pekerjaan. Tapi ini sebenarnya kalau dilihat dari latar belakang pendidikan cocok ya dengan Pak Diki ya sebagai doktor di bidang manajemen sumber daya manusia. Sebagai prajurit sih harus siap ditempatkan di mana saja, tapi paling tidak semua punya dinamika yang luar biasa yang tentunya harus kita pertanggungjawabkan ke depan. Ya. Nah, Pak Diki, ini kan sebuah ironi ya. Iya. Ini Batam terutama dan Kepulauan Riau dikenal sebagai kawasan industri dan pertumbuhan ekonominya tinggi. Tapi kenapa angka pengangguran juga tinggi, Pak Diki? Nah itu Bang, perlu saya sampaikan juga bahwa kita sebenarnya jumlah tenaga kerja hari ini itu hampir 500.000 loh. Dengan total seluruh Kepri. Dengan jumlah PMA PMDN itu hampir 25.000. Artinya kita punya 33 kawasan industri di Provinsi Kepri dan paling banyak adalah di Batam. Nah, terkait misalnya kebutuhan SDM yang ada di Kepri ini sebenarnya tidak sebanding sebalik dengan tingkat pengangguran terbuka di Kepri ini, Bang. Kenapa? Karena setiap saya muter ke semua kawasan industri, mereka butuh SDM Kepri, Bang. Tapi persoalannya kan kita tidak pernah habis. Kita tahu bahwa Kepri ini adalah kota industri dekat dengan Singapura dan Malaysia, kota perdagangan bebas. Tentunya menjadi gula bagi orang atau masyarakat Indonesia yang ingin mencari kerja di sini. Oh, artinya pengangguran itu adalah karena mereka datang ke sini mencari kerja. Ya, mereka datang dari seluruh Indonesia, datang ke Provinsi Kepri untuk mencari kerja. Kemudian yang kedua, jangan lupa kita juga punya tingkat umur 17 tahun tuh sudah dikatakan dia tingkat angkatan kerja. Jadi ketika berusia umur 16, 17 sudah dianggap angkatan kerja dan dianggap pengangguran sebenarnya. Padahal mereka ya selama ini ada yang sebagian melanjutkan ke perguruan tinggi, ada juga yang memang tetap di sini. Itulah disampaikan buat TP kita tinggi. Kemudian yang kedua juga dihitung juga terkait masalah pekerja rentan. Pekerja rentan itu tidak nganggur loh, Bang. Pekerja rentan itu kayak di kafe-kafe, kemudian musisi, kemudian yang kerja di warung-warung. Itu semua berpenghasilan. Sehingga dikatakan pekerja rentan itu termasuk tukang ojek itu masuk rentan juga. Mereka bekerja itu. Nah, tapi dihitung dalam tingkat pengangguran terbuka dengan jumlah sekarang 6,8%. Artinya kalau kita bicara masalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, misalnya kemarin hari ini Batam mencapai sudah mendekati masih 6 ya, provinsi 5 dengan inflasi masih di bawah 3, kemudian keseimbangan esin masih di angka 4. Saya rasa masih normal-normal saja untuk fluktuasi perekonomian yang ada di Kepri ini. Kalau boleh tahu, Pak Diki, kan Batam dianggap tertinggi ya jumlah pengangguran terbukanya. Kalau yang paling rendah di mana di daerah di Kepri ini? Justru yang paling bagus Bintan. Bintan bisa membuat Gini rasionya seimbang dia. Artinya rentannya dari posisi yang tinggi penghasilan sampai itu hampir dikatakan sama. Kemudian yang kedua, Bang, bahwa Bintan juga telah meletakkan suatu sistem Indonesia yang bagus gitu. Artinya apa? Antara kebutuhan industri dan kebutuhan pekerjanya seimbang. Beda dengan Batam. Kalau Batam kan sudah jelas masyarakat kan bukan homogen, Bang. Masyarakat kan heterogen. Artinya segala suku bangsa ada di Batam. Miniaturnya Indonesia ada di sini. Jadi sampai kapanpun tingkat pengangguran kita
akan terus seperti ini karena memang tidak mungkin kita menutup pintu masuk orang lain ke sini karena memang untuk mencari kehidupan di Provinsi Kepri yang kita cintai ini. Ya. Selain pengangguran yang tinggi itu Bang, artinya kita nomor 2 ya. Iya, yang nomor tinggi 2. di Indonesia setelah Papua. Ada masalah lain misalnya soal rendahnya kualitas dan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja itu bagaimana? Betul. Jadi kan kita kan kota industri. Kita banyak industri-industri berat, Bang, industri besar, galangan kapal, manufacturing. Betul. Mereka membutuhkan satu tenaga-tenaga skill. Contoh kayak misalnya di galangan kapal, mereka butuh tenaga scaffolding, mereka butuh tenaga welder, mereka butuh tenaga pendukung lainnya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh masyarakat Kepri, Bang. Sehingga mereka apa? Mereka ngambil tenaga kerjanya di luar Kepri, di Jawa, di Jakarta, di Sumatera yang sudah memiliki lisensi keterampilan terkait masalah kebutuhan industri besar tadi. Nah, hari ini kami di Snaker tentu karena ada proses seperti ini, maka kami punya BLK, Bang. Kami juga bekerja sama dengan LPK juga gitu kan. Kami minta pada gubernur kemarin, pada pimpinan dewan kemarin agar lebih fokus melakukan vokasi terhadap masyarakat kita. Maka dari 5 bulan lalu pas kepemimpinan saya masuk sampai dengan hari ini kita selalu melakukan vokasi-vokasi kepada masyarakat kita, Bang, terutama orang-orang yang membutuhkan pekerjaan untuk masyarakat kita yang tadinya tidak punya skill menjadi punya skill, kita latih dia tadi tidak bisa menjadi bisa, lalu kita masukkan secara proses magang di industri besar, mereka berkemampuan dan mereka bisa bekerja di sana. Artinya kita bekerja dengan kemampuan skill dulu, Bang. Berarti BLK itu cukup efektif untuk menyerap tenaga kerja melalui dengan skill yang diajarkan di sana. Cukup efektif karena kita punya alat untuk melatih itu, kita punya instrukturnya juga dengan lengkap sehingga memang kita latih dia supaya menjadi bisa untuk bisa kita masukkan langsung ke industri besar tadi. Ya. Nah, ini juga menarik Pak Diki. Belakangan ternyata dari Dinas Pendidikan informasinya bahwa pendidikan vokasi SMK terutama itu naik sampai 30%. Dan ternyata angka pengangguran itu juga levelnya di SMA dan SMK ini. Ini bagaimana? Ya, kalau SMA sudah pasti penyumbang pengangguran terbesar itu adalah SMA. Tapi SMK kita kan sampaikan juga sama pimpinan, kemudian sama dengan Kepala Dinas Pendidikan bahwa SMK yang berdekatan dengan misalnya industri, maka tolong kerjasama dengan industri tersebut. Sehingga apa? Sehingga kurikulum yang diberikan oleh industri itu harus diterapkan di SMK itu dengan juga menempatkan tenaga pengajar instruktur juga di perusahaan itu, sehingga ketika dia lulus maka dia bisa langsung terserap setelah PKL bekerja di tempat itu. Masalah yang kedua ada juga, Bang, kenapa SMK tertinggi? Bayangkan dia SMK-nya misalnya di lokasi A, tapi di lokasi A tidak ada industri terkait masalah SMK yang dia pelajari, adanya nanti di daerah lokasi Z yang jauh dari pemukiman dia. Nah, itu yang terkadang kita berharap bahwa kami tentu bersama Dinas Pendidikan juga kita sampaikan juga pada Pak Gubernur kemarin untuk bisa mendirikan SMK sesuai dengan yang ada jurusannya di industri tempat. Sehingga ketika mereka selepas sekolah, mereka bisa lakukan magang, materinya dapat, praktiknya dapat, selesai magang bisa bekerja di tempat itu. Itu yang dimaksud dengan link and match. Betul, harus ada pet. Ya. Oke, Pak Diki, beberapa tahun terakhir saya amati beberapa perusahaan melakukan efisiensi dan peralihan teknologi produksi. Malah juga banyak perusahaan yang sudah mulai menggunakan robot di Batam gitu. Ini apakah juga jadi salah satu penyebab membengkaknya angka pengangguran? Pasti, karena the 5.0 ini betul-betul nanti bertransformasi dari tenaga manusia menjadi tenaga mesin, tenaga robot. Tapi kita berharap bahwa ini bisa diimbangi dengan kemampuan SDM kita. Tapi kita juga melihat survei ke beberapa perusahaan manufaktur yang ada di Batam. Alhamdulillah, Bang, mereka masih menggunakan tenaga-tenaga kita, tenaga-tenaga manusia. Contoh Sumitomo, perusahaan Jepang yang di negaranya sudah robotik semua, menggunakan robot. Tapi di sini masih dengan tenaga kita. Kenapa dia masih menggunakan tenaga manusia? Karena dia berpikir tetap manusia dan robot sebenarnya masih lebih baik manusia. Ya, tapi yang juga menarik Pak Diki, di Batam misalnya di triwulan 2 2025 realisasi investasi itu mencapai 9,6 triliun. Benar. Nah, apakah pertanyaannya adalah apakah ini investor yang masuk ini padat modal atau padat karya sehingga memang
kaitannya kembali lagi ke angka pengangguran tadi gitu. Nah itu sampai hari ini 9 triliun sekian masuk ke investasi ke Batam itu hanya ke modal, tidak ke karya, ke padat karya. Maka kami berharap nanti ke depan di tahun 2026 nanti semua lari ke padat karya, sudah lari ke hulu ke hilir kembali gitu, sehingga memang bisa meningkatkan suatu wilayah atau dengan misalnya dengan membesarkan UKM supaya mereka juga bisa berdaya saing dengan kuat gitu. Saya berharap juga dengan hadirnya misalnya ada Koperasi Merah Putih, terhadap gerakan UKM nanti di seluruh Indonesia juga bisa membangun pertumbuhan ekonomi yang bagus yang dimulai dari desa. Iya. Ini juga menarik. Tadi kan Pak Diki sudah cerita soal bagaimana BLK membantu para pencari kerja untuk memiliki skill. Ini juga baru-baru ini BP Batam meluncurkan manajemen talenta Batam atau MANTAP. Ya, program berbasis Internet of Things dan kecerdasan artificial intelligence yang bertujuan mengurangi tingkat pengangguran dan penyerapan tenaga kerja di industri. Bagaimana koordinasinya dengan Disnaker Kepri ya? Ya, tentu kami kan selaku pemerintah Provinsi Kepri dan selaku Dinas Tenaga Kerja tentu kita punya link of match juga, baik dengan pemerintah kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Kepri, kemudian juga dengan BP Batam, ya, juga kemudian dengan perguruan tinggi dan juga pendidikan atas gitu loh. Kenapa kita perlu link of match? Karena memang kita akan petakan nanti, Bang. Kita akan petakan nanti ke depan terkait misalnya saja terkait data pengangguran. Kita kepingin data pengangguran kan terus tiap tahun turun. Maka nanti kita akan link aspek dengan SMA, dengan SMA, dengan perguruan tinggi. Ketika dia lulus nanti, kemana mereka? Bekerja kah? Berwirausaha kah? Menganggur kah? Maka yang menganggur ini ada tanggung jawab kita semua untuk bisa mencarikan solusinya. Nah hari ini masih bias kemana mereka karena kita sampai sekarang belum punya data, Bang. Iya. Ada yang cukup menarik perubahan yang terjadi Pak Diki. Dulu ketika para pencari kerja itu ingin mendapatkan kerjaan, mereka melihat lowongan kerja di koran. Iya. Sekarang nyaris nggak ada gitu. Nah lebih banyak lari ke media sosial. Gimana tanggapan Pak Diki dengan perubahan yang terjadi? Hari ini Disnaker Kepri bersama dengan Poltek Negeri Batam, kami buat namanya aplikasi Talent Job. Talent Job nanti udah nggak lagi nanti orang tuh bawa lamaran ke perusahaan-perusahaan. Di Talent Job nanti aplikasi saya kirim bahwa dia bisa cari di mana yang dia butuhkan perusahaan. Mau gaji berapa di situ. Nanti ada interviewnya di situ. Di Talent Kapan Job itu. itu Pak? Sudah kita laksanakan kemarin waktu job fair yang di Poltek dan dari sekian belas ribu, 6.000 orang kemarin sudah diterima di perusahaan dengan talent job tadi. Nanti terkait masalah linknya akan saya sampaikan ke Bung Sokrates. Ini semacam terobosan baru. Terobosan baru sehingga tidak masyarakat tidak harus lagi datang ke perusahaan-perusahaan. Cukup isi aplikasi talent job tadi, di situ sudah ada perusahaan mana yang sedang buka loker, berapa gajinya, pendidikannya apa, di situ masuk semua. Iya. Tapi apakah Disnaker Kepri pernah mengadakan job fair yang secara daring gitu Pak Diki? Ya, kita job fair juga sudah kerjasama dengan kabupaten kota. Karena memang perlu masyarakat ketahui bahwa job fair tanggung jawab adalah kabupaten kota. Tapi kami sampaikan sebagai pihak provinsi bahwa kalau job fair hanya sebatas seremonial, maka membahayakan semua. Bayangkan kalau kita buka secara offline, ya kan, atau secara penuhnya minta ampun. Tapi kita buka offline dan buka offline, sepertinya hybrid itu. Sehingga tidak semua pencari kerja waktu itu datang ke tempat job fair, tapi masuk dulu ke online dulu. Nah, setelah diterima di semua perusahaan ada, maka nanti diumumkan melalui offline. Jadi artinya misalnya yang daftar misalnya 300.000 misalnya, tapi setelah hasil wawancara melakukan offline segala macam ya bisa jadi kecil karena sudah diatur secara hybrid. Ya. Ini soal ini Pak Diki, soal penerapan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di perusahaan di Kepri. Apa sanksi bagi perusahaan yang abai terhadap keselamatan pekerja? Kita dari Dinas Tenaga Kerja ada namanya, kita buatkan P2K3. P2K3 itu panitia pembinaan keselamatan kerja, dan itu kita minta kepada seluruh perusahaan untuk mempunyai ahli K3-nya masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ahli K3 tadi bisa menjaga,
memberikan aturan kepada seluruh pegawai yang ada terkait kesehatan dan juga keselamatan kerja. Dan tentu kami selalu menggunakan spirit, motivasi, pembelajaran agar selalu berkoordinasi terkait apa saja yang bisa dilakukan dan apa saja yang tidak bisa dilakukan. Nah, ini jadi perhatian publik di Batam khususnya Pak Diki. Apa hasil evaluasi di Snaker terhadap kecelakaan kerja yang terjadi di kalangan kapal baru-baru ini ya Pak? Ya, kita prihatin. Kita bela sungkawa kepada saudara-saudara kita yang kemarin meninggal dunia. Hari ini sudah 11, 20 sedang dalam perawatan. Kita minta doa kepada seluruh masyarakat Kepri dan Batam. Mudah-mudahan amal ibadah yang meninggal kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari itu bahwa kami memang sudah mengingatkan kepada pihak tersebut karena memang sudah terjadi 2 kali. Pertama 4 orang meninggal dunia 2 bulan yang lalu. Sekarang sudah 11 meninggal dunia. Jadi saya berpikir bahwa ini bukan bencana besar saja, tapi saya anggap adalah bencana nasional sebenarnya yang perlu betul-betul perlu perhatian daripada pemerintah pusat juga, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, Polda, kepolisian untuk sama-sama fokus pada persoalan ini. Saya selaku Kadisnaker tentu tidak berharap bahwa kejadiannya akan terulang kembali. Apakah setelah 4 orang meninggal, kemudian 11 orang meninggal, kemudian akan meninggal yang lainnya dengan kapal yang sama? Tentu ini akan dikaji secara komprehensif oleh semua pihak. Ya, tapi sejauh ini belum ada sanksi apa-apa dari Disnaker. Kami fungsi Disnaker itu sebagai penguatan. Ketika polisi nanti memanggil seperti sama yang meninggal 4 orang 2 bulan yang lalu, kami diminta sebagai saksi ahli K3-nya, lalu kami memberikan data penguatan terkait persoalan-persoalan apa saja terkait masalah K3 ke polisi, maka setelah itu polisi bisa menetapkan status seseorang itu. Ya. Tapi di Snaker Kepri kan juga punya unit pelaksana teknis pengawasan ya di betul. Batam. Bagaimana kinerja mereka selama ini Pak Diki terhadap pengawasan keselamatan kerja ini? Kita kan jelas Batam ini kan luar biasa, hampir 80% industri ada di sini. Hampir jumlah kegiatan aktivitas ada di sini. Industri berat juga sama, industri manufacturing juga sama. Dengan jumlah pengawasan terbatas, tentu kami mempunyai kaki-kaki, Bang. Kaki-kaki di tiap-tiap perusahaan, yaitu apa yang kami sebut tadi P2K3. Nah, dengan kita berkoordinasi dengan kaki-kaki dengan P23 yang ada di sana, maka kita selalu berkoordinasi dengan para ahli K3 yang ada di tiap-tiap perusahaan. Tentu kami selalu memberikan spirit, motivasi, pembelajaran terkait masalah K3 tadi. Karena tugas kami hanya melakukan pembinaan. Tapi ketika terjadi persoalan kan kita tidak bisa sejauh itu. Sepanjang kita terus melakukan pembinaan, nah persoalan setelah peristiwa terjadi kemarin kan itu di luar kemampuan kita. Ya. Kemudian saya ingin tahu bagaimana perhatian di Snaker Kepri terhadap pekerja sektor informal, Pak Diki. Nah itu, kita akan berpikir bahwa pembahasan UMK nanti kita berharap bahwa nanti memang betul-betul bisa mengaruhi daripada dampak semua sektor lainnya. Jadi artinya memang kita sambil menunggulah keputusan dari pusat terkait sektor-sektor mana menjadi perhatian khusus di daerah. Ya. Kemudian ini juga saya amati memang tidak mencuat ke permukaan, tapi masih ada perusahaan yang memotong gaji karyawan, kemudian mencicil gaji karyawan dengan alasan masih sulit setelah COVID. Bagaimana tanggapan Bapak ya? Secara aturan memang tidak boleh lagi, Bang. Perusahaan ketika sudah mempekerjakan orang, maka dituntut dia wajib membayarkan hak-haknya. Gitu. Tapi kalau dia mikro, memang kalau bicara mikro, usaha kecil menengah, memang kesepakatan, Bang. Dia di luar UMK. Jadi dibolehkan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi kalau ada perusahaan seperti itu yang ngasih mencicil, yang ini yang itu, boleh sampaikan langsung laporan tersebut ke UPT Pengawasan Tenaga Kerja kita yang ada di Batam. Oke, Pak Diki, menarik ini. Saya ingin memberi kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan kepada para pekerja di Batam dan Kepulauan Riau, nah, termasuk pada orang-orang yang masih menganggur, ingin Bapak sampaikan sesuatu untuk memotivasi mereka. Silakan, Pak. Baik, teman-teman semua, kita berharap bahwa Batam, Kepri, Indonesia tentu harus lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita tahu sekarang Kepri adalah nomor 2 pengangguran terbesar di Indonesia setelah Papua. Tapi kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi juga Kepri juga cukup tinggi dan kita berharap bisa menekan pengangguran serendah-rendahnya. Kami berharap peluang kerja itu ada di kita semua dan tentu dengan upaya-upaya maksimal yang akan dilakukan pemerintah terhadap teman-teman pekerja. Terpenting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kompetisi,
memberikan kemampuan diri untuk bisa diterima di industri. Oke, terima kasih banyak Pak Diki Wijaya. Dan demikian saudara perbincangan saya dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Bapak Dr. Diki Wijaya SEMM. Sebelum menutup obrolan ini, saya ingin membacakan sebuah quote buat Anda. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Itu kata Thomas Alva Edison. Terima kasih Pak Diki. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Ikuti terus Socrates Talk.